Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Reza Indragiri terhenyak ketika dalam satu postingan Makilog gitu kan, dia mewawancarai atau berdialog dengan Buniyani, ya. Kemudian secara tidak terduga Buniyani mengatakan Jokowi itu anti-Islam. Terhenyak Reza Indragiri yang dikenal sebagai forensik psikolog ini, ya, ahli psikologi forensik, lulusan dari Melbourne, Australia, terkejut dengan pernyataannya Buniyani. Loh, dia kan Muslim. Iya, dia Muslim, tapi anti-Islam. Betapa kejamnya Jokowi. Ya, pernyataan-pernyataan ini membuat Reza Indragiri akhirnya ternganga, ya. Dan di sini memang tampaknya kenapa Buniyani berbicara tentang Jokowi yang masih powerful, bahkan dia punya anak buah namanya Prabowo itu masih presiden, tetapi bisa dan sampai mengatakan bahwa Jokowi itu anti-Islam, betapa kejamnya Jokowi dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dianalisis, ya. Kadang-kadang kita ini sebagai umat Muslim, rakyat Indonesia, ya, terlalu terkelabui dengan keislaman seseorang. Ketika dia pakai sorban, ya kan, dia ngaku Gus, ya kan, kemudian dia beribadah, tetapi tidak memahami cara berpikirnya dan menguji secara induksi di beberapa kasus terhadap apa yang dilakukannya, ya. Kalau orang bisa menguji tentang cara berpikir seseorang, ya, kadang-kadang memang, ya, satu cover itu memang perlu dan disengaja bahwa dirinya itu, ya, memang supaya dilihat sebagai seorang Muslim. Karena itu kalau dilihat dalam Jokowi, ya, maka begitu dia sholat, kamera-kameranya itu aktingnya luar biasa itu, ya, membidik dari berbagai sisi sholatnya Jokowi. Kenapa? Karena sholatnya Jokowi itu perlu dirilis supaya orang tahu bahwa dirinya itu adalah sholat. Tuh. Tetapi bagaimana dia anti-Islamnya, itu yang disembunyikan oleh Jokowi. Dan Buniyani tampaknya ngerti, gitu loh, bahwa orang ini benar-benar anti-Islam, ya. Dan kalau menunjukkan anti-Islamnya, itu sudah luar biasa. Tetapi itu tidak dirilis, ya, kecuali video-video bocoran, ya, misalnya ketika menghadapi Habib Rizik, ya. Habib Rizik kan dikenal sebagai tokoh Islam, ya. Pertama, ya, dia dipejurasi, ya, dinyinyir dengan berbagai kasus Habib Rizik itu, ya, sampai akhirnya pusing mungkin, ya, Habib Rizik itu mubahalah lah dia dengan tudingan-tudingan adanya perempuan lain dan lain sebagainya itu, ya. Dan mubahalah ini dijalankan dengan laknat kepada orang semua yang terlibat itu. Apa yang kemudian terjadi? Ya, namanya mubahalah ketika dikumandangkan, disumpah itu dibacakan dengan keyakinan penuhnya. Kalau dia yang berdusta, dia yang kena. Beberapa kasus terjadi itu, pemirsa. Jadi ketika dia mubahalah, kena karena dia dusta, gitu kan? Yang terjadi pada Habib Rizik adalah bahwa mereka yang nyinyir kepada Habib Rizik itu berapa orang yang sudah mati. Matinya pun ada yang kecebur got, ada yang kena ini macam-macam, ya, bagi yang percaya sudah barang tentu, ya. Itu pertama nyinyir, dan itu dibiayai oleh APBN kelihatannya karena influencer banyaknya itu atau para basernya. Yang kedua adalah diancam keselamatannya Habib Rizik itu, ya. Gimana caranya?
Ya, kalau menurut tim buku putihnya FPI KM 50, ya ada 9 kali tuh Habib Rizik itu diancam keselamatannya. Dan ini kalau dikonfirmasi, di cross check dengan apa yang pernah disampaikan Jokowi, itu ada benarnya. Ya, tidak sepihak nih, ada benarnya. Dia di hadapan sejumlah pihak, kemungkinan aparat hukum, salah satu katanya yang keluar adalah kejar mereka, tangkap mereka. Kalau perlu, didor mereka. Kalau sudah ada undang-undangnya. Sementara kalau dia itu waktu itu menjadi presiden, ya kan, mengesahkan undang-undang itu kan kayak makan tahu goreng gitu aja, gitu loh. Kremes sekali jadi. Apa undang-undang yang dikehendaki Jokowi yang nggak jadi? Semuanya jadi, ya kan? Itu ya beberapa persoalan. Dan kenapa Jokowi seperti itu? Nah, itulah alam cara berpikir PKI. Ini analisisnya begitu. Pamannya PKI, bapaknya PKI. Itu kalau versinya Bambang Tri ya. Semua PKI. Dan semua orang PKI itu cara mengambil kekuasaan itu dengan cara seperti itu. Termasuk juga menghadapi orang yang dianggap mengganggu kekuasaannya. Itu dengan cara seperti itu. Ya. Jadi inilah ciri-ciri munafik sebetulnya. Muslim itu hanya sebagai cover, bahkan dia juga punya masjid namanya Presiden Jokowi di Uni Emirat Arab. Punya itu. Tapi kalau dalam Islam itu namanya Masjid Diror. Itu seperti surat Al-Ahzab atau surat Al-Bara'ah itu cerita tentang kemunafikan. Itu juga bangun masjid. Jangan disangka enggak. Bangun. Tetapi masjid itu akan mengantarkan mereka dan orang-orang yang di dalamnya terperosok ke dalam jurang neraka. Ya. Dan Buniani sendiri termasuk orang yang kena kriminalisasi Jokowi. Ya. Yang berikutnya, ya Anies Baswedan kan itu kesaksian Hasto Kristianto sebelum ditangkap kan, ya persoalan Formula E itu betul-betul perintahnya Jokowi. Pokoknya harus ditarget. Bayangkan gelar perkara sampai sebegitu banyak gitu kan. Ya untungnya masih ada orang-orang yang menjaga nuraninya dan pada akhirnya orang-orang itu datang kepada Anies minta maaf. Ya, minta maaf sampai seperti itu. Nah, di sini pemirsa, memang umat Islam itu mestinya waspada, ya, sebuah aksesoris, ya, itu mempunyai makna kalau dia ekspresi dari jiwa. Tetapi ada juga aksesoris yang kelihatannya baik, tetapi itu sebagai alat tipuan, termasuk penggunaan jilbab. Ada kan orang pakai jilbab datang ke toko retail kemudian mencuri. Aslinya dia itu sebetulnya nggak jilbaban, tapi supaya orang tidak curiga dia pakai jilbab, gitu loh. Sama kalau Jokowi datangnya itu ke Nyai Roro Kidul terus, kemudian perilakunya begitu mudah ketangkap dan karena itu dia kadang-kadang mungkin sholat Jumat dan lain sebagainya, ya. Dan itu syutingannya luar biasa. Nah, ini harus dipahami. Kalau di dalam Al-Quran itu di awal-awal surat Al-Baqarah ayat yang panjang lebar digunakan untuk membahas itu antara 3 golongannya yakni mukmin, kafir dan munafik. Paling banyak itu munafik. Kenapa? Karena banyak orang tertipu dengan kemunafikan itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.